Hey there, welcome to Kifka Review. Dan kali ini kita akan bahas laptop gaming dari merek Asus yang menggunakan RTX 3050, yaitu Asus TUF Gaming F15 FX507 CC4. Pertama kita bahas dari segi desainnya. Dari segi desain, laptop yang saya review ini warnanya hitam dan menggunakan casing berbahan plastik. Namun untuk casing belakangnya ini menggunakan casing berbahan metal. Lalu kita bisa membuka laptop ini dengan satu tangan atau biasa disebut dengan one hand open. Untuk dimensinya, panjang laptop ini ada di 35,4 cm, lebarnya ada di 25,1 cm. Ketika laptop ini dibuka, tingginya ada di 26,1 cm, dan terakhir tebalan dari laptop ini ada di 2,6 cm. Kemudian bobot laptop ini tanpa charger ada di 1,9 kg, sedangkan kalau kita bawa dengan charger beratnya menjadi 2,3 kg. Untuk charger sendiri, laptop ini memakai charger dengan tegangan 20 volt, 10 ampere, 200 watt dengan bentuk adaptor saja yang membutuhkan kabel power. Lanjut untuk keyboardnya, menurut saya untuk feel mengetiknya terasa nyaman. Lalu keyboard ini memiliki warna hitam dan huruf dan angkanya berwarna putih transparan, dan untuk backlightnya berwarna RGB. Kemudian shortcut function key yang tersedia dari keyboard ini ada kontrol volume, on off mikrofon, armory create, mute, kontrol kecerahan backlight, kontrol mode backlight, switch mode performa, screenshot, kontrol kecerahan, screen mode, on off touchpad, sleep dan mode pesawat. Lalu di bagian sisi yang jajar dengan keyboard ada indikator power, indikator charger, indikator harddisk, indikator mode pesawat, dan lubang ventilasi udara. Selanjutnya, laptop ini memiliki tombol power yang berada di pojok kanan atas yang tidak ikut ke bagian keyboardnya, dengan indikator power yang ada di sisi yang sejajar dengan keyboard. Dan untuk touchpadnya sendiri sangat luas dan responsif, dengan warna hitam dengan bentuk single klik di tengah yang cara kerja klik kanan kirinya menggunakan sensor. Sekarang kita ke sisi bagian samping dari laptop ini. Di sisi bagian kanan laptop ini ada casing stone security slot, pembuangan panas dari kipas, dan USB 3.0. Di sisi bagian kiri ada colokan charger, port LAN, port HDMI, 2 slot USB Type-C, USB 3.0, dan audio jack. Kemudian di sisi belakang ada buangan panas dari kipas. Lalu di bagian casing belakang ada logo Asus TUF. Terakhir di bagian bawah ada karet penyangga, lubang speaker, dan lubang ventilasi udara. Lanjut, sekarang kita menuju ke sisi bagian layar. Di bagian atas layar ada kamera, indikator kamera, dan mikrofon. Kemudian untuk ketebalan bezelnya ini sudah termasuk tipis. Di sisi samping bezelnya ada di 5 mm, bezel atas ada di 8 mm, dan bezel bawah ada di 29 mm. Untuk layarnya sendiri, laptop ini menggunakan layar IPS dengan ukuran 15,6 inch yang resolusinya ada di 1920x1080 atau biasa disebut dengan resolusi FHD, dengan frekuensi atau frame rate-nya ada di 144 Hz dan bidepnya ada di 8 bit. Lanjut ke sektor performa. Laptop ini menggunakan prosesor Core i5 12500H generasi ke-12 Alder Lake dengan fabrikasi Intel 7 10 nanometer. Jumlah core-nya ada 12 dan thread-nya ada 16. Dengan performa core-nya ada 4 dan efisien core-nya ada 8. Untuk kecepatan dasarnya ada di 2,50 GHz dan turbo boost-nya mencapai 4,50 GHz. Dengan turbo boost dari performa core-nya mencapai 4,50 GHz dan turbo boost dari efisien core mencapai 3,30 GHz. Untuk RAM-nya, laptop ini menggunakan RAM 16GB DDR4 dengan kecepatan di 3200 MT/s dual channel. Dari segi grafiknya, laptop ini sudah dual graphics dengan VGA IGP-nya yaitu Intel Iris Xe Graphic Eligible yang kecepatannya mencapai 1,30 GHz, mendukung OpenCL, Direct Compute, Direct ML, Vulkan, PhysX, dan OpenGL 4.6. Lalu untuk VGA renderingnya maka Nvidia GeForce RTX 3050 dan kecepatannya mencapai 1,74 GHz menggunakan fabrikasi 8 nanometer dan VRAM-nya berukuran 4 GB GDDR6, mendukung OpenCL, CUDA, Direct Compute, Direct ML, Vulkan, Ray Tracing, PhysX, dan OpenGL 4.6. Untuk storage-nya, laptop ini menggunakan NVMe dari Micron yang memiliki kapasitas 512 GB. Dengan hasil pengetesan yang kami dapat, NVMe ini kecepatan read-nya mencapai 4212 MB/s dan kecepatan write-nya mencapai 1760 MB/s. Untuk WiFi-nya ini sudah menggunakan WiFi 6, yaitu Intel WiFi 6 AX201 160 MHz. Lalu opsi upgrade atau penggantiannya yaitu slot RAM-nya ada 2 dan bisa di-upgrade semua. Slot M.2 NVMe ada 2 dan slot WiFi ada 1. Namun sayang sekali belum ada slot hard disk SATA. Kemudian laptop ini menggunakan sistem pendingin berupa 2 kipas dan 4 heat pipe.
Dan untuk suara yang dihasilkan dari kipas ini ketika kita main GTA 5 ini lumayan kenceng. Untuk contoh hasilnya seperti ini. Sekarang kita menuju ke bagian pengetesan, dan pertama kita tes dulu untuk bagian layarnya. Karena laptop ini menggunakan layar dengan panel IPS, jadi menurut saya untuk output yang ditampilkan layar ini jernih. Dan kita cek dengan video 4K, kurang lebih hasilnya seperti yang kami tampilkan di layar. Lanjut di bagian audionya, menurut saya untuk treble-nya ini sudah termasuk bagus. Namun untuk bass-nya ini standar saja. Kemudian untuk volumenya ini sudah termasuk lantang. Sebagai contoh hasilnya seperti ini. Sekarang kita ke bagian kamera. Laptop ini menggunakan kamera dengan resolusi 1280x720 dengan perekaman maksimal ada di 30 fps. Untuk contoh hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil kamera dari laptop Asus TUF Gaming F15. Gimana menurut kalian? Lanjut, sekarang kita menuju bagian pengetesan performa. Dan kita tes laptop ini menggunakan heavy load selama 10 menit. Kita mendapatkan kecepatan maksimal prosesor ada di 4490 MHz dengan suhu prosesor maksimal ada di 97 derajat Celcius. Dan untuk suhu storage maksimal kita mendapat 47 derajat Celcius. Kalau kita cek dari sensor suhu, prosesor laptop ini memiliki limitasi suhu yang lumayan tinggi. Dan untuk NVMe-nya ini termasuk dingin. Kemudian untuk tes performa sintetis kita menggunakan Passmark dan jepitkan render di DirectX 12 dengan resolusi 1920x1080. Kita mendapatkan average FPS di 144 fps. Dan hasil performa sintetis yang kita dapatkan menggunakan Passmark bisa kalian cek sendiri di Excel yang sudah kami tampilkan di layar. Lanjut untuk hasil tes gamingnya. Pertama kita tes menggunakan PES 2019 dengan settingan grafik high. Laptop ini mendapatkan average FPS di 160 fps. Untuk Genshin Impact dan settingan grafik high, laptop ini mendapatkan average FPS di 60 fps. Untuk RX Street dengan settingan grafik high, laptop ini mendapatkan average FPS di 78 fps. Terakhir kita tes menggunakan game GTA 5 dengan settingan grafik high. Laptop ini mendapatkan average FPS di 100 fps. Dan untuk hasil rangkuman tes gamenya bisa kalian cek di layar. Dari hasil pengetesan untuk performa gaming nilainya S+ karena untuk FPS yang dihasilkan sangat lancar. Di sini kita sekaligus cek untuk suhu setelah main game GTA 5 selama 10 menit. Bagian terpanas ada di bagian atas keyboard dengan suhu mencapai 58,7 derajat Celcius. Dan bagian keyboard suhunya ada di 51,1 derajat Celcius. Untuk tes booting laptop dari awal kita menyalakan laptop sampai masuk ke Windows, itu kira-kira butuh waktu 23 detik. Kemudian untuk baterainya, laptop ini menggunakan baterai berkapasitas 56.000 mAh. Dan setelah kita tes untuk menampilkan YouTube selama 30 menit, baterai laptop ini berkurang 25%. Lalu kita tes menggunakan heavy load selama 10 menit, baterai laptop ini berkurang 11%. Kesimpulannya, laptop ini cocok untuk konten kreator menengah atau profesional, pengguna harian, pengguna kantoran, editor, dan gamers yang butuh laptop untuk main game dan pengguna aplikasi yang membutuhkan rendering berat. Untuk kelebihan dari laptop ini yaitu layar panel IPS, refresh rate 144Hz, one hand open, keyboardnya backlight RGB, Wi-Fi 6, dan bezelnya tipis. Kemudian untuk hal yang perlu diperhatikan dari laptop ini yaitu bassnya standar saja dan belum ada slot harddisk SATA. Untuk harga per tanggal video ini diupload sudah saya sertakan di deskripsi. Oke, sekian review dari saya. Jika ada pertanyaan atau punya pendapat pribadi, bisa kalian tulis di kolom komentar. Thank you for watching, semoga bermanfaat and see you, bye bye.